Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Ustadz Jabal Nur. Mak, Bu, ya. Saya kalau belum ibu-ibu sini senyum, saya nggak terusin lah. Karena senyumnya ibu-ibu itu doa menyambut berkahnya Allah, meraih insya Allah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendukung channel YouTube ini, jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga bermanfaat untuk seluruh manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak, Bu, ya. Saya kalau belum ibu-ibu sini senyum, saya nggak terusin lah. Karena senyumnya ibu-ibu itu doa menyambut berkahnya Allah, meraih insya Allah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibu itu punya rahim, makanya dekat kepada Allah ketika dia berdoa, apalagi senyum mandang Ustadz. Insya Allah Ustadznya tambah ganteng. Mudah-mudahan tempat ini jangan dianggap rendah di hadapan Allah, tapi tempat ini disaksikan oleh para malaikat. Besok di surga tempat ini akan jadi istana. Mungkin dari anak-anak yang ada di sini besok ada salah satunya jadi menteri, salah satunya insya Allah jadi presiden. Dari sekarang kita banyak-banyak doa, nasib nggak ada yang tahu. Jangan kecil hati. Presiden kita aja dulu tukang kayu, bukan anak orang kaya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Insyaallah Pak Ustadz nggak lama, cuma 15 menit, itu pun kalau nggak disuruh berhenti. Ya kalau suruh berhenti ya berhenti lah, Bu. Yang saya muliakan Ustadz Dimas, Ustadz Rajib, Yai Sidik, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik sekalian, Sobul Bait, semuanya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita sama-sama memperingati Hari Guru. Bocah, nggak pernah sekolah sih, jadi lupa sama gurunya. Insya Allah Januari pada sekolah. Udah kelamaan di rumah, kerjaannya main HP doang, sekolahnya. Ya, hari ini hari guru. Kalau dibilang Yaumul Asatidz kalau bahasa Arabnya, Ustadz itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya guru. Jadi guru itu bukan hanya guru sekolah, itu namanya guru formal. Kalau Ustadz guru ngaji namanya guru non formal. Sama guru. Guru itu sama seperti orang tua. Kedudukannya setelah orang tua itu guru. Ya, guru baru mertua. Kalau yang kecil ini belum punya mertua. Jadi yang saya bahas malam hari ini dua. Yang pertama orang tua. Anak kalau mau sukses, mau jadi orang, mau berhasil, mau bahagia dunia akhirat, syaratnya wajib taat, patuh, hormat kepada kedua orang tua. Biasanya kalau anak bandel itu susah biasanya. Dan orang tua juga kadang-kadang kalau anak bandel bawanya udah kesel aja udah. Islam mengajarkan kepada kita, Islam mendidik kepada kita nih orang-orang tua
Tidak ada harapan yang lebih baik kecuali punya anak yang soleh dan solehah. Syarat mencetak anak soleh dan solehah, maka tarbiyah, pendidikan yang paling baik, yang paling utama adalah dari ibu. Karena ibu itu adalah al-ummi, ummuka, atau ummi itu adalah madrasatul ummah, tempat di mana anak-anak mulai terdidik. Mana buktinya? Sejak di kandungan sampai dia lahir, yang pertama didengar suara maknya. Nggak mungkin suara yang lain. Coba aja tanya ibu-ibu, Bu, lagi hamil, kira-kira ke kamar mandi berak di bawah nggak, Bu? Sampai bunyi maknya itu tahu duluan. Makanya kata Nabi, ibu itu doanya ibu terutama. Doa ibu itu lebih daripada doanya ustadz, doanya kiai. Makanya Bu, Ma, halo, jangan suka nyumpain anak ya, Ma. Kasihan, nanti Ma juga yang sengsara. Kalau mau lihat anaknya jadi orang sukses, jadi orang yang mendapat kebanggaan orang tua di hadapan Allah nanti, jangan di dunia, Mak. Di akhirat itu semua anak-anak akan bertanya dan akan protes kalau anak itu nggak dididik sama agama. Kenapa saya masuk neraka? Karena orang tua kami tidak pernah mendidik kami untuk kenal kepada agamanya, untuk kenal kepada Allah, untuk kenal kepada Rasulnya. Jangan sampai orang tua dituntut sama anak besok di akhirat kalau anaknya tidak dididik sama agama. Yang benar itu adabnya, Mak. Anterin anak, adepin ke ustadznya. Pak Ustadz, titip tolong didik anak saya biar kenal Allah dan Rasulnya, biar bisa menjalankan agama dengan sebaik-baiknya. Benar. Yang pertama tahu anak itu dari bahasa ibu. Makanya saya kalau mau perempuan takut, Bu, jujur aja, karena saya keluarnya dari perempuan. Nggak mungkin saya keluar dari laki-laki. Najis. Saya keluar dari perempuan. Makanya perempuan itu surga, kata Sayyidina Ali tuh. Perempuan itu surganya dunia. Makanya hati-hati sama perempuan ya. Mudah-mudahan Sidik nih dapat perempuan yang solehah. Syukur-syukur cakep. Syukur-syukur orang kaya. Syukur-syukur bisa ngangkat derajat orang tuanya. Amin ya Allah. Ini gak main-main, ini doanya bener ini. Abu Aswad itu hitam, jelek, karena dia cinta sama Nabi, cinta kepada Allah. Kalau perempuan di dunia cuma satu, itu pun masih ada tainya orang dunia mah. Kalau putri bidadari di surga itu bersih. Makanya orang yang sa'i di jalan Allah, mati di jalan Allah, ya, ganjarannya bidadari, nggak sedikit, 70 bidadari. Pendidikan yang paling awal untuk anak itu dari ibu. Kalau ibunya tukang ngaji, otomatis anak itu bisa ngaji, otomatis. Kenapa saya bilang otomatis? Karena emaknya pasti baca Quran di rumah. Anak otomatis kalau mau mimpi dimatiin. Walaupun anak itu belum baca Quran, ibunya baca Quran, yakin saya anak itu pasti dengar. Makanya kalau anak bandel, nakal, petakilan, biasa anak-anak. Tapi kalau dibacain Al-Quran, insya Allah nurut. Karena Al-Quran itu senjatanya orang Islam, pusakanya Nabi yang diwariskan kepada kita sampai hari ini. Tidak ada pusaka yang lebih hebat kecuali Al-Quran. Mulai dari ibu yang baca Quran, ibu yang sholat, ibu yang zikir, ibu yang sering baca Quran dan baca selawat, maka otomatis anaknya akan ikuti apa yang dilakukan oleh ibunya. Bocah, nanti pulang nih, bukan hanya orang tua yang mendidik anak, tapi anak bisa ngingetin orang tua. Kalau maghrib, bocah, kalau maghrib, mak matiin TV-nya. Ya, nanti kalau pulang, mak matiin TV-nya. Saya mau denger mak ngaji. Remote yang ada. Hah? Oh, rebutan remote.
Kalau emaknya sampai rebutan remote, jangan salahin anak. Kalau anaknya juga rebutan remote. Saya nggak ngelarang orang nonton TV, enggak. Tapi paling tidak ada satu waktu orang tua bisa jadi contoh buat anaknya, minimal sholat dan baca Quran. Karena rumah yang di dalamnya ada orang yang baca Quran dan ada orang yang sholat, maka itu cirinya perempuan solehah. Benteng terakhir umat Islam adanya di rumah. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itulah benteng terakhir. Kalau ibunya ahli ibadah, insya Allah keluarga itu sakinah, mawaddah, warahmah sampai ke surga. Karena kata Nabi, baiti jannati, jangan mimpi surga di akhirat. Di dunia saja rumahnya udah kayak kapal pecah, udah kayak neraka. Begitu datang bawanya 4 aja, kata orang Betawi. Gedeg bawaannya, kenapa? Udah berantakan. Yang satu anaknya nangis, yang satu bisulan, yang satu belum makan, yang satu belum mandi, yang satunya mau ngegot. Nggak ada yang enak dilihatnya. Maka itu ciri dicabut keberkahannya sama Allah, berarti lupa kembali kepada Allah. Oh, aku banget ada yang ngaku. Ya mudah-mudahan habis ngaji nih Bu. Ya Bu ya. Ibda binafsi, kembali kepada diri kita masing-masing, berkaca kepada diri kita masing-masing. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai dalam tanggung jawab amanah. Karena anak ini amanah, bakal minta pertanggungjawabannya. Orang tua bisa masuk neraka gara-gara anak. Orang tua bisa masuk surga gara-gara anak. Kalau anaknya soleh, dijamin orang tua pasti masuk surga. Tapi kalau anaknya salah, orang tua yang alim, orang tua yang hebat, orang tua yang derajatnya tinggi, sholatnya bagus, bisa neraka. Kenapa? Anaknya nuntut karena nggak diajarin untuk kenal Allah dan Rasulnya. Mudah setelah ngaji ini ibu-ibu sadar bahwa ibu-ibu inilah guru pertama yang ada di rumah.